Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Sosial semuanya, saya kedatangan tamu jauh-jauh dari Kecamatan Pagerbarang. Namun sebelum itu kita masuk ke acara podcast kita. Sebelum memasuki ruangan ini kita sudah cuci tangan terlebih dahulu dan insya Allah aman untuk kita juga jaga jarak juga ya. Saya mohon izin untuk melepas masker saya agar suaranya juga lebih jelas lagi. Jadi Sobat Sosial yang berada di sana, tamu saya kali ini yaitu seorang taruna jauh-jauh nih ya, sudah hadir di sini. Salah satu anak berprestasi KPM PKH Kabupaten Tegal yang sudah masuk PKH di tahun 2019. Nah, nanti kita kenalan langsung ya. Mungkin sebelum itu bisa diminum dulu Mas Faik. Biar kita sambil santai ya. Oh ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Hilda Hoirunisa, saya pekerja sosial PKH Kabupaten Tegal, dan ini Mas siapa? Mau bisa perkenalan langsung sama Sobat Sosial. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Mohon izin memperkenalkan diri. Taruna Madya Ahmad Faik Maulana, STB 3566. Saya biasa dipanggil Faik. Alamat saya di Desa Pesarean, Kecamatan Pagerbarang, Kabupaten Tegal. Untuk sementara saya duduk sebagai Taruna Politeknik Ilmu Kemasyarakatan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Wah, hebat sekali ya Sobat Sosial. Jadi tamu kita kali ini yaitu Mas Faik ya. Kita panggil saja Faik. Merupakan salah satu taruna di Politeknik Ilmu Pemasyarakatan, Politeknik Ilmu Pemasyarakatan, jadi milik Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Nah, pasti banyak banget dong yang penasaran kita mau ngobrolin apa aja. Nah, mungkin Mas Faik sekarang berarti semester berapa nih? Untuk sekarang saya semester 4. Semester 4 ya, masih aktif kuliah berarti ya saat ini ya? Siap, masih. Dulu masuk tahun berapa nih di kampus? Baik, untuk masuk Politeknik Ilmu Kemasyarakatan itu saya masuk angkatan 2018. 2018 masuk ke sana. Begitu lulus SMA langsung masuk kah atau gimana nih ceritanya? Enggak, saya lulus SMA dari SMA 1 Slawi. Itu lulus tahun 2017, tetapi tidak langsung masuk ke Politeknik ini karena sebelumnya itu saya sebenarnya mendaftar ke Sekolah Tinggi Akuntansi Negara Kementerian Keuangan, tetapi mungkin belum rezekinya di situ. Kemudian saya masuk ke Politeknik ini tahun 2018. 2018 baru masuk Politeknik ya? Siap. Apakah di tahun sebelumnya di 2017 juga pernah coba Politeknik juga atau baru kali ini? Saya baru kali ini. Oh, berarti hebat banget nih Sobat Sosial. Satu kali mendaftar langsung masuk ya berarti ya. Ini tahu informasi dari mana sih Politeknik itu? Saya tahu informasi Politeknik itu dari teman sekelas saya. Kebetulan katanya itu di Politeknik juga. Oh gitu. Jadi informasinya memang dari teman sendiri ya, dari teman sendiri. Memang awal lulus dulu sekolah berarti kan di SMA apa nih? IPA. Siap, IPA. IPA ya, berarti waktu itu memang ada pengen ke sekolah, kok nggak ke kampus perguruan tinggi negeri, lebih ke memilih perguruan tinggi kedinasan gitu, pertimbangannya apa sih? Siap. Melihat dari kondisi keluarga saya yang sebenarnya kurang mampu, jadi saya itu lebih memilih untuk ke perguruan tinggi kedinasan karena selain prospeknya jelas, dalam kuliah itu pun sudah dibiayai oleh negara. Oh gitu ya. Oh berarti ini sekolahnya memang dibiayai juga ya sama negara ya, gratis ya? Siap. Oh iya baik. Jadi dari semester 1 nanti sampai lulus, insya Allah ini berarti memang tidak ada biaya apapun ya? Tidak ada. Oh iya bagus sekali nih. Nah ini untuk adik-adik di luar sana, terutama untuk anak KPM PKH, nih ini contoh dari Mas Faik. Dia sekarang berkuliah di Politeknik dan biayanya gratis ya? Siap. Gratis juga. Jadi selain ada bidik misi mungkin ya di kampus perguruan tinggi negeri,
Kalau di PTK ini juga salah satunya di Polteknik ini, karena biayanya juga gratis, ada uang saku ya, uang saku, terus asrama ada, kemudian makan. Oh makan tuh 3 kali sehari sudah dijamin. Nah itu sudah dijamin sama pemerintah. Baik, mungkin Mas Faik bisa bercerita mengenai, berarti ini di keluarga tuh berapa bersaudara sih? Saya 5 bersaudara, saya anak ketiga. 5 bersaudara ya, anak ketiga. Untuk kakak pertama? Untuk kakak pertama saya bekerja di PT swasta di Jakarta. Sudah bekerja ya. Siap. Kemudian yang kedua ikut bangunan. Dia sebagai tukang kelasnya kebetulan. Ya. Di mana nih? Masih di rumah atau di luar kota atau? Seringnya itu keluar kota. Aku di luar kota yang merantau ya. Berarti Mas Faik anak ketiga. Adik saya yang pertama perempuan, sekolah kelas 1 SMP. Kemudian ada yang terakhir itu kelas 3 SD. Kelas 3 SD. Oh, berarti pada saat menerima bantuan sekarang nih, bantuan PKH kan keluarga Mas Faik dapat kan ya? Siap. Dapat bantuan PKH untuk adik-adik yang tingkatnya pendidikan SMP sama SD. Gitu. Nah, Mas Faik sendiri berarti pada saat sudah berkuliah sudah mendapatkan ini ya, maksudnya sudah mendapatkan bantuan PKH ya? Siap. Sudah begitu teman-teman semuanya. Jadi dan tadi kita juga sempat berbincang kalau Mas Faik ini pertama kalinya anak yang berstatus mahasiswa ya atau taruna ya berkuliah gitu ya. Siap. Iya, jadi pertama kalinya di keluarga. Tapi kalau di keluarga besar orang tua ada nggak yang memang juga berkuliah juga? Kalau di keluarga sama sih. Kebetulan memang keluarga saya mungkin kalau bisa dikatakan orang desa, benar-benar desa. Jadi iya. Mungkin belum terlalu pengalaman ke pendidikan. Saya beruntung sekali dilahirkan di keluarga saya yang justru mementingkan suatu pendidikan bagi anak-anak. Iya, bagus sekali berarti ya. Boleh cerita nggak dulu kondisinya orang tua mungkin sebelum mendapatkan bantuan PKH atau mungkin pekerjaan orang tuanya bisa kita share juga nih ke teman-teman. Siap. Baik, memang saya terlahir dari keluarga yang bermampu, jadi saya pernah waktu saya SMA itu kan saya SMA di SMA Negeri 1 Slawi yang berjarak kurang lebih 13 kilo dari rumah saya. Kebetulan waktu itu setiap hari itu saya dari rumah ke sekolah itu menggunakan angkot. Nah, saya pernah mengalami sesuatu ketika itu sehari saya bingung karena ibu saya tidak mampu untuk ngasih uang saku saya. Jadi akhirnya saya bagaimana caranya saya kebetulan saya mempunyai teman yang satu jurusan dengan saya. Akhirnya setiap hari saya boncengan dengan teman saya untuk menuju ke sekolah saya. Oh iya, berarti memang kondisi pada saat SMA itu ini ya, katakanlah prihatin ya gitu ya. Mas Faik sendiri karena mengetahui keluarga juga berasal dari warga yang kurang mampu, terus alhamdulillahnya ada temannya Mas Faik yang baik hati kalau berangkat sekolah bareng gitu ya. Gitu. Terus dulu waktu SMA apa nih kegiatannya nih? Waktu saya SMA itu saya aktif di kegiatan ekstrakurikuler Paskibra, kemudian juga di Rohani Islam sih, kemudian ikut juga di Paska waktu itu. Oh, nah gitu tuh sobat sosial. Jadi Mas Faik ini juga aktif ya, dari dulu aktif di tingkat SMA, sudah aktif Paskibra, terus Rohani Islam atau Rohis ya. Terus ada juga kegiatan di Oskanya. Jadi untuk sobat sosial jangan sampai nih sudah masuk SMA atau SMP tapi nggak ada kegiatan apapun, hanya bersekolah saja, tapi ekskul juga penting untuk kegiatan sosialisasinya. Betul ya Mas Faik ya? Dan banyak kenalan juga yang pastinya ya, jadi tahu oh ternyata ada kampus yang gratis loh. Mungkin dari teman ini ekskulnya atau teman ekskul. Nah itu dari teman ekskulnya informasinya bahkan ya. Terus untuk ini apa ya, di kampus pasti walaupun mungkin gratis ya, pasti kan ada membutuhkan ini dong, apa ya namanya, uang saku terlebih. Iya, karena memang sih saya di
kedinasan di ikatan dinas. Cuman yang sudah pasti memang sebulannya saya dapat tunjangan, kemudian masalah makan telah Gratis. Iya. dijamin. Tetapi yang namanya kebutuhan, Iya. jadi SD pun dari tingkat SD sampai SMA pun istilahnya kebutuhan sekolah banyak, apalagi ini betul. kuliah. Jadi kalau saya sih masih sering orang tua itu membantu saya, entah itu uang untuk bulanan, untuk jajan dan lain sebagainya. Mengingat kalau misalkan Tugas-tugas juga ya pasti tugas-tugas ya, juga fotokopi. banyak, fotokopi dan lain sebagainya sih. Menurut saya sangat membantu ketika setelah ibu mendapatkan dari program PKH ini. Oh iya benar. Kalau orang Bapak sebelumnya tadi pekerjaannya apa ya? Bapak saya bekerja sebagai buruh serabutan. Kalau misalkan ada tetangga yang butuh, kalau misalkan rumahnya rusak, bisa sering nyuruh bapak saya. Kalau misalkan ada garapan di sawah, kadang-kadang bapak mencangkul di sawah. Gitu. Jadi kalau ibu cuma ibu rumah tangga. Oh, ibu rumah tangga. Jadi memang kondisi Mas Faik memang benar-benar salah satu penerima bantuan PKH yang kondisinya memang ya mohon maaf nggih, kurang mampu. Kondisinya Bapak juga bekerja sebagai buruh serabutan, ibu sebagai ibu rumah tangga, dan Mas Faik juga alhamdulillah juga dibantu sama kakak-kakaknya yang masih sudah bekerja, dan Mas Faik juga memilih untuk berkuliah di milik Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Jadi untuk meringankan biaya orang tua. Selain itu, mungkin bantuan PKH juga membantu ini ya adik-adik yang masih sekolah ya. Masih sekolah SMP dan SD. Mengingat kalau misalkan anak kecil suka banyak jajan, kemudian kebutuhan beli buku, perlengkapan sekolah dan lain-lain. Perlengkapan sekolah pasti kan butuh banget ya untuk adik-adik gitu. Ada ini nggak pesan dari ibu ketika bantuan PKH-nya ini alhamdulillah baru dapat, ada nggak pesannya dari ibu? Pesan ibu kepada saya itu ketika kebetulan membantu saya dan sekaligus memberitahu waktu itu, ini ibu habis mendapatkan bantuan dari PKH, tolong uangnya jangan disia-siakan, dimanfaatkan untuk hal-hal yang berguna. Gitu. Oh iya. Jadi itu pesan dari ibu ya. Siap. Intinya gunakan uang juga sebaik mungkin gitu kan. Apalagi berarti kan bantuannya diterima selain PKH apalagi tuh kalau di keluarga? Kalau di keluarga itu termasuk saya dulu waktu SMA itu mendapatkan Kartu Indonesia Pintar. Oh iya, dapat KIP ya, Kartu Indonesia Pintar. Termasuk adik-adik saya juga mendapatkan KIP. Kemudian ada juga yang Kartu Indonesia Sehat, KIS, termasuk ibu saya dan orang tua saya dan kakak saya. Oh iya. Jadi alhamdulillahnya keluarganya Mas Faik juga dapat bantuan, selain dapat bantuan PKH, pernah dulu waktu SMA ya dapat bantuan KIP juga, terus ada juga bantuan KIS-nya, Sobat Sosial. Nah, apa ya, motivasi tadi ya, keinginannya Mas Faik untuk pengen melanjutkan karena mungkin mengingat kondisi keluarga yang apa namanya, jauh dari kata sejahtera lah ya. Terus Mas Faik pengen berjuang untuk berkuliah sampai jauh-jauh. Di mana sih letak kampusnya? Untuk kampusnya itu sendiri di Kota Tangerang. Oh, di Kota Tangerang ya. Lumayan jauh ya dari Tegal ke sana. Jauh. Biasanya pakai apa nih kalau ke sana nih? Kalau berangkat atau mudik sih biasanya pakai bis aja. Oh, pakai bis ya. Nah, ini selama pandemi ini kegiatan perkuliahannya gimana nih? Sementara selama pandemi ini kuliahnya dengan PJJ. Jadi pembelajaran secara jarak jauh. Oh, PJJ. Pembelajaran jarak jauh. Mulai bulan apa nih Mas sudah pulang ke sini ke Tegal? Per 16 Maret sampai dengan sekarang. Dari Maret sampai sekarang. Berarti sudah mulai PJJ. Nah, untuk kegiatan selama PJJ ini apa nih yang sudah dilakukan? Kebetulan memang istilahnya karena rumah saya dengan kantor UPT Pemasyarakatan sangat dekat, saya bisa belajar sekalian di lapangan di kantor di Lapas Kelas 2 Bislawi, dan kebetulan memang Bapak Kalapasnya memang sangat welcome, yang menganjurkan taruna itu sebaiknya belajar di kantor saja, mengingat kalau di kantor itu kondisi taruna lebih terkontrol dari segi
fisik dan sebagainya. Oh, baik. Berarti kegiatannya selama PJJ juga ada kegiatan apa istilahnya magang PKL Istilahnya atau apa? tuh OJT sebenarnya. OJT apa? OJT, on job training maksudnya. On On job training. on job training. On job training di Di lapas kelas 2B kelas Slawi. 2B Slawi di Desa Tegalandong Di ya? Desa Tegalandong. Tegalandong, Kecamatan Lebak Siu. Lebak Siu. Oke, baik. Jadi setiap hari nih ke sana, Senin sampai atau hari apa aja? Untuk saya sih kebetulan dikasih waktu Senin sampai hari Jumat. Oh, Senin sampai Jumat. Senin. Dari pagi sampai pulang sore nih atau? Siap. Jadi nah ini daripada mungkin di rumah selain tadi ya kegiatan PJJ-nya mungkin hanya online, kan biasanya kan di rumah saja online. Ternyata dari kepala lapas di Tegalandong baik hati ya memberikan kesempatan sama Mas Faik. Berapa orang kalau yang di sini yang lagi Kebetulan praktek? kalau di LP kelas 2B Slawi itu ada 2 orang. Ada 2 orang. Dua orang Nah, taruna. ternyata 2 orang ini ya di Kabupaten Tegal ya. Di Kabupaten. Mahasiswa asli Kabupaten Tegal atau taruna dari Kabupaten Tegal yang saat ini juga sedang melaksanakan on job training karena juga memang lebih kondusif juga untuk belajar di sana, apalagi langsung praktek langsung ya. Karena memang jurusannya Mas Faik ini Di teknis pemasyarakatan. Teknis pemasyarakatan, jadi terlibat langsung ya dengan pembinaan narapidana. Oh ya, pembinaan dengan narapidana. Nah, jadi banyak sekali loh sobat sosial jurusan-jurusan atau kampus-kampus di luar sana yang memang membutuhkan, apalagi ini kan calon abdi negara kan, insya Allah ya. Jadi di luar sana banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang mungkin masih asing atau belum umum ya Mas ya. Masih kok ternyata ada ya jurusan yang bekerjanya langsung ke lapas di lembaga pemasyarakatan. Oh, tidak hanya mungkin di kantor pemerintahan yang umum saja ya, tapi ternyata masih banyak loh kesempatan untuk anak-anak KPM yang berkuliah sampai jauh-jauh loh ya daftarnya ya di Tangerang. Dulu apa sih Mas tips-tipsnya untuk bisa masuk ke situ ke Poltekkip? Pertama itu harus punya mimpi, punya mimpi yang tinggi. Dari dulu itu saya termotivasi dari Bapak Sinung yang sempat menjadi PLT Bupati Kabupaten Tegal. Beliau memberikan pesan secara pribadi kepada saya. Kebetulan memang waktu itu ketemu waktu mau pamitan mau berangkat ke provinsi, waktu itu saya kelas 3 SMA itu. Saya pamitan waktu mau lomba PBB di provinsi. Beliau berkata bahwasannya sukses itu milik orang-orang yang semangat dalam berusaha, bukan milik orang-orang pintar saja. Jadi istilahnya nasihat itu saya terapkan dalam kehidupan saya. Saya harus mempunyai mimpi yang besar. Kemudian untuk mewujudkan mimpi itu saya harus meluruskan niat dulu. Harus meluruskan niat yang baik. Kenapa sih harus berkuliah dan sebagainya. Kemudian asahlah potensi. Saya pernah mendengar perkataan dari Bapak Susilo Bambang Yudhoyono bahwasanya peluang itu akan berpihak kepada orang-orang yang memiliki potensi. Mengasah potensi untuk mendapatkan peluang itu adalah pilihan. Jadi bagi saya mengasah potensi saya dengan berbagai cara, salah satunya dengan ketika saya sudah lulus, itu saya setiap hari itu selain membantu orang tua, saya setiap hari belajar satu soal, sehingga dalam sebulan saya bisa menyelesaikan waktu itu 30 soal lebih. Kebetulan soal itu yang akan saya hadapi waktu tes di Poltekkip ini. Tesnya langsung ke sana ya? Waktu itu saya langsung ke sana. Oh, iya. Kemudian selain mengasah potensi dalam selain itu juga asah juga spiritual. Jadi selain berusaha, kita juga wajib untuk berdoa. Iya, betul. Setelah itu harus baru kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu ya. Jadi motivasinya sangat luar biasa sekali. Mungkin mendapatkan pesan dari tadi ya Bapak Sinung, terus ada motivasi juga dari Pak SBY, yaitu sebagai motivasinya Mas Faik untuk melanjutkan perkuliahan. Dan tadi
yang paling utama itu selain kita berusaha, kita juga harus berdoa juga kepada Allah Subhanahu wa taala, minta diberikan yang terbaik juga. Ternyata memang Mas Faik alhamdulillahnya dalam 1 kali daftar langsung masuk nih, hebat banget nih kan Sobat Sosial. Terus apa ya, untuk tadi ya motivasinya, usahanya juga udah hebat banget nih, karena tadi menurut Mas Faik ini dia selalu ingat pesan dari Bapak Sinung bahwa mimpi itu untuk orang-orang yang berusaha ya, bukan hanya untuk orang yang pintar saja. Nah ini sangat motivasi yang sangat bagus sekali, bisa diterapkan juga untuk Sobat Sosial, terutama anak-anak KPMPKH yang sudah mulai lulus SMA. Ayo, sekarang kita harus mempunyai mimpi ke depannya, bahwa kita harus mempunyai pendidikan yang tinggi gitu ya Mas Faik ya. Begitu. Terus mungkin ada apa namanya tips-tipsnya, mungkin ketika mau masuk Polteknik ini kita harus latihan fisik atau apa aja nih, selain tadi kan secara akademik nih kan. Ada lagi nggak sih untuk persiapannya waktu itu? Baik, jadi ketika saya mau mendaftar ke Politeknik Pemasyarakatan itu ada beberapa syarat yang harus saya penuhi waktu itu, dari mulai administrasi kemudian sampai ke kesehatan. Untuk tesnya itu sendiri yang pertama adalah tes administrasi, di mana saya waktu itu harus menyediakan beberapa dokumen yang harus di-scan dan sebagainya. Kemudian saya kirimkan ke panitia seleksi nasional waktu itu. Setelah itu saya dinyatakan lulus, saya ke tes yang kedua. Selanjutnya yaitu ke tes CPNS-nya. Ke tes CPNS-nya. Setelah itu setelah tes CPNS saya lulus, kemudian saya tes Samapta. Jadi selain dari akademik juga, kalau di Poltekip itu harus siap untuk fisik juga. Karena juga, ya? Mengingat nanti setelah lulus tugas pokok dan fungsinya itu harus menyangkut fisik gitu. Oh iya, baik. Kemudian setelah tes Samapta itu ada tes psikotes. Kemudian ada tes WPFK, wawancara pengamatan fisik dan keterampilan waktu itu. Dan setiap tesnya itu dengan sistem gugur. Jadi kalau misalkan saya tidak lulus tahap ketiga, saya tidak bisa lanjut ke tahap gitu keempat. Ya. Jadi sampai runtutannya dari berapa tahap itu? Dari administrasi kalau sampai misalkan terakhir? Saya urutkan itu semua 7 tahap. Wow, Sobat Sosial. Ternyata ada 7 tahap tes ya dalam melaksanakan maksudnya masuk ke dalam Poltekip ini. Ternyata sulit sekali ya. Ada tes kesehatannya juga ya pasti ya tadi. Ada kesehatan, psikotes, fisiknya juga. Nah ini pasti usahanya Mas Faik selain tadi apa ya, sangat besar sekali ya di yang tidak terlihat, namun yang mungkin yang Mas Faik rasakan pasti benar-benar aku usahanya udah benar-benar luar biasa sekali ya. Mungkin kalau orang lain di luar sana kan kayaknya mudah, tapi sebenarnya sulit juga ya Mas ya. Apalagi baru 1 kali daftar langsung masuk, dan tadi 7 tahapan Sobat Sosial. Mas saya tadi nggak nyangka sekali loh, biasanya kalau tes ya tes tertulis terus ada tes fisik, udah biasanya 2 kali ya minimal atau 2 kali tes. Ternyata ada wawancara juga ya. Wawancara individu ya waktu itu ya. Siap. Individu. Terus tadi kalau tahapan terakhir itu apa tuh Mas? Itu tahapan wawancara lah. Jadi wawancara itu ada 2 sebenarnya. Jadi wawancara psikotes itu ada psikotes wawancara dengan psikotes tertulis. Jadi itu wawancara yang pertama. Wawancara yang kedua itu di tes yang pentuhir. Penentuan akhir itu ada wawancara, pengamatan fisik dan keterampilan. Di situ saya diwawancara, kemudian dilihat fisiknya dan termasuk keterampilan saya. Waktu itu memang sudah langsung memilih jurusan atau memang dari sananya diplot-plotkan ini jurusan ini cocoknya kayak gitu? Terkait jurusan itu sendiri, waktu itu saya baru memilih jurusan ketika saya sudah diterima. Oh, sudah diterima ya ketika berarti saya ya. Sudah diterima. Berarti ini yang diterima berapa sih Mas fotonya untuk masuk ke Poltekip ini? Untuk pada tahun angkatan saya itu yang mendaftar 12.000 dan hanya diterima 300 orang. Wah, 12.000 yang diterima hanya 300 orang. Itu menggugurkan berapa banyak ya pada saat, apalagi tadi ya proses tahapannya kan begitu sulit. Ini satu Indonesia kan ya persaingannya satu Indonesia, yang diterima ternyata hanya 300 taruna-taruni berarti. Itu pun ya. Jadi yang taruna itu hanya 225, yang taruni itu 75.
Kalau taruna 225, 25. berarti kan ya 225 orang nih untuk taruna-tarunanya. Ternyata sedikit sekali ya yang diterima dan pesaingnya itu banyak banget tuh ya. Tadi kisaran 12.000 yang 12.000. mendaftar. Tapi jangan patah semangat teman-teman atau sobat sosial di luar sana. Ketika kita tadi ya punya mimpi, ada usaha juga, ketika memang Allah juga memudahkan ya, orang tua juga sangat mendukung pastinya ya Mas ya. Dukungan orang tua seperti apa sih Mas? Biar bisa ini masuk. Memang dari awal itu memang istilahnya melihat dari pengalaman kakak saya yang mungkin hanya mohon maaf sebatas itu aja maksudnya. Jadi dari dulu memang dari sejak SD, SMP, SMA mungkin kebetulan ya bukan kebetulan artinya mungkin karena melihat potensi saya mungkin ya orang tua sangat mendukung dari mulai persiapan kemudian di waktu itu saya sempat juga cek kesehatan sebelum saya tes kesehatan saya istilahnya tuh sebenarnya saya waktu cek itu saya enggak ingin diantar orang tua tapi justru ibu saya meminta ikut gitu loh karena sangat istilahnya kalau bisa dikatakan kalau saya katakan itu antusias kalau menurut saya. Iya mendukung Gitu. sekali ya ibu ya. Jadi apa ya pasti kan ibu juga selalu mendoakan juga untuk Mas Faik biar bisa masuk juga ya pastinya seorang ibu kan perhatian juga sama anaknya sampai benar-benar diantar juga tes kesehatannya. Tapi untuk waktu tes kesana langsung berangkat sendiri atau gimana nih? Waktu tadi kan ada tes istilahnya ada tes waktu sama ibu saya itu bukan tes tapi persiapan aja. Oh persiapannya Kan aja, suruh persyaratannya ya. Persyaratan kan harus ada tes narkoba dan lain sebagainya. Tapi kalau tes dari tahap 1 sampai tahap ke-7 itu saya sendiri. Oh sendiri waktu ya. itu naik kereta waktu bolak-baliknya tuh naik kereta. Kebetulan ada kereta yang murah di waktu itu. Iya. Berarti selama tes itu jangka waktunya berapa lama sih? Berarti kalau di total itu 4 bulan. 4 bulan sobat sosial untuk melaksanakan tes sampai 7 tahap ini ya. Berarti memang usahanya Mas Faik ini luar biasa sekali bisa hingga sampai sekarang. Sekarang Mas Faik juga semester 4 ya, semester 4. Saat ini memang karena kondisi pandemi sekarang memang perkuliahannya juga jarak jauh. Jadi Mas Faik juga kegiatannya sekarang sering selain tadi ya perkuliah juga langsung mengikuti praktek di lapas juga sobat sosial. Nah, kira-kira pesan apa ya yang bisa Mas Faik sampaikan terutama untuk anak-anak KPM PKH yang berprestasi di sana? Baik, pesan saya bagi siapa saja anak KPM pertama jangan patah semangat, tidak usah minder istilahnya. Jadi yang tadi saya katakan bahwasanya sukses itu milik orang-orang yang bersemangat untuk berusaha. Selain itu apabila apabila adik-adik itu memiliki mimpi, lakukanlah, wujudkanlah, bangun untuk mewujudkan mimpi itu sendiri. Jadi if you want something, you must do anything. Artinya bahwasanya apabila adik-adik memiliki mimpi itu, wujudkanlah, berusahalah semaksimal mungkin untuk mewujudkan mimpi tersebut. Mewujudkan mimpi ya, pastinya juga cita-cita Mas Faik kan pengen juga ya adik-adik Mas Faik mengikuti jejak Mas Faik ya pastinya ya. Terus tadi kan adanya masih ada yang duduk di tingkat SMP sampai SD juga. Harapannya Mas Faik kapan nih untuk keluarga dan beserta adik-adiknya juga? Harapan saya kepada adik-adik saya bisa minimal bisa mengikuti saya. Bukannya saya yang terbaik, cuman kalau bisa lebih untuk mendorong orang tua saya, kondisi keluarga saya. Ya. Karena yang pastinya kan anak juga harapan dari orang tua ya Mas Faik ya. Dan Mas Faik ini salah satu contoh yang insya Allah bisa membanggakan kedua orang tua, bisa merubah nasib orang tua ke depan. Harapannya seperti itu sobat sosial. Jadi jangan sampai kita patah semangat, cita-cita juga harus dikejar, harus berusaha juga. Gak cuma asal bermimpi tapi tanpa usaha pun
nggak akan jadi ya, tanpa berdoa pun nggak akan jadi yang pastinya. Nah, mungkin ada apa ya, ucapan atau pesan juga untuk Kementerian Sosial selaku yang memberikan bantuan PKH bagi keluarga Mas Faik? Siap. Baik, ucapan terima kasih kepada Kementerian Sosial Republik Indonesia yang telah mengadakan program Keluarga Harapan. Program ini sangat bermanfaat sekali bagi keluarga saya sendiri, saya rasakan sendiri. Jadi seolah-olah itu memang benar-benar memberikan harapan, karena saya sangat merasakan keprihatinan saya sebelum keluarga saya itu mendapatkan PKH. Tapi setelah saat ini, alhamdulillah dengan adanya program PKH itu sendiri, keluarga saya sangat terbantu. Terlebih adik saya sekarang bisa lancar untuk pendidikannya di SD dan SMP. Baik. Begitu teman-teman semuanya atau sobat sosial yang di luar sana, pesan dari Mas Faik tadi ya, intinya kita harus punya cita-cita juga ke depan, dan semoga adik-adik di luar sana bisa mengikuti jejak Mas Faik ya, atau bahkan lebih. Nah, intinya jangan jangan lelah atau patah semangat ketika mau melanjutkan sampai ke jenjang tingkat yang lebih tinggi lagi. Begitu sobat sosial, mungkin podcast kali ini saya akhiri. Semoga bisa bermanfaat untuk semuanya, dan harapannya bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Selain tadi bisa melanjutkan ke tingkat perguruan tinggi kedinasan, atau juga ada pilihan lain perguruan tinggi negeri, dan sekarang juga ada perguruan tinggi swasta yang bisa mendapatkan bidik misi, karena selain kuliahnya gratis juga ada tunjangannya ya. Adik-adik juga bisa memanfaatkan berbagai program dari pemerintah seperti itu. Saya Hilda Hairunisa dan saya Ahmad Faik Maulana. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.